Ilahi las tulil firdausi a'la. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, sedaya para wali santri, konco-konco sing padha hataman, kakung mewah putri ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus ummina wa murabbi ruhina Simbah Nyai Lailatul Badriyah saha sedaya putra wayah Simbah Kyai Ahmad Jazuli ingkang berkenan rawuh wonten menika panggenan. Alhamdulillah saged sareng-sareng kita dherekaken ngaos kitab karya Al-Imam Asy-Sya'rani nyarai dawuh-dawuh saking Syekh Ibrahim Al-Majbuli. Menika babe ndilalah bab taksisul murid ila tariq al-ilahiyah. Bagaimana santri untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih nembe ngertos niki wau sonten nek babe niku ternyata berat. Babe niku bab zuhud. Beratnya bukan faktor apa-apa. Beratnya adalah ini merupakan satu bab yang acap kali sering disalahpahami oleh banyak pihak. Ini murni manajemen hati. Kata sawu dipun dawuhaken kalian Gus Fahim Mukhtar Maos bahwa betapa bahayanya seorang santri kagungan tamalluk, kagungan ta'aluk, keterkaitan, kecenderungan, ketertarikan secara berlebihan terhadap dunia. Bahkan beliau ngawiti ngaji dengan dawuhnya Abil Hasan Al-Baghdadi, yakni Abil Hasan Ali Al-Muzayyin. Semua Abil Hasan itu rata-rata namanya Ali, entah Abil Hasan Asy-Syadili, Abil Hasan Al-Mawardi, Abil Hasan Al-Baghdadi, niku rata-rata jenenge Ali. Boten. Beliau mengatakan bahwa keseriusan ibadah tapi dibarengi dengan keterikatan pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah, bahkan hal-hal yang bersifat ukhrawiyah, itu masih cukup jauh untuk mendapatkan al-hadrah al-ilahiyah. Siapapun di antara kita mau dicap apapun, bahkan tadi Gus Wahid mengatakan siapapun di antara kita walaupun sudah dianggap luar biasa, bahkan setengah wali, waliyun min auliyaillah, tapi kok ternyata duwe gawan gampang pengin, gampang eman, itu ternyata standar kewaliannya masih belum tercukupi. Jadi syarat rukune dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala pertama iku gak patek emanan. Ora ana ceritane wali iku bakhil. Jangankan kok waliullah, wali kota saja itu kalau bakhil nggak jadi, Pak. Ma jabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Dua karakter yang pasti dimiliki oleh seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala: memiliki budi pekerti yang baik, terutama dermawan, utamanya loman.
Kok ono wali bakhil, iku wis gagal, Pak. Jelas gagal. La biye wong la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun. Tidak mungkin orang itu mudah untuk masuk surga kalau punya dua watak. Satu bakhil, pelit, nopo nek basa Kebumen. Sami ya, pelit ya. Sami, pelit, kemudian penipu. Manipulator. Khib itu bukan sekedar kadzib, bukan. Khib itu memang punya hobi memanipulasi sesuatu untuk membuat orang itu terperdaya. Kebohongan yang sangat terencana itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya watak-watak seperti itu. Lah ngono-ngono kuwi wong wangel mlebu surga. Walhasil ngeten. Niki wong ngajine berat, tapi akan saya ringankan dulu supaya tidak terlalu berat. Sebagai sesama orang awam sing ketoke wajah-wajahe rada angel dadi wali. Nggih kula jenengan itu kan masih jauh dari kata-kata wali. Mungkin urusan kewalian biar diurusi Gus Makmun. Nggih. Saya ingatkan dulu. Kalau bab zuhud rata-rata semuanya mengacu kepada takrif yang dibangun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Satu, zuhdul awam. Nah, zuhudnya orang kebanyakan. Kulo panjenengan, buatan kiai-kiai yang ada di depan ini ndak, tapi kulo jenengan-jenengan hadirin wali santri gak jelas nih. Zuhdul awam. Zuhdul awam itu apa? Zuhdul awam itu adalah tarkul haram. Tarkul haram. Pokok kita tidak melanggar aturan. Pokok tidak nyandak barang sing haram, tidak mengambil yang bukan hak kita. Itu zuhdul awam. Yang kedua, zuhdul khawas. Nah ini kiai-kiai ini Pak, mulai ini kiai-kiai ya kayak Gus Makmun begitu. Kalau sudah ketua PC lah begitu biasanya zuhdul khawas. Apa itu? Tarkul fudul minal halal. Tarkul fudul minal halal. Ini pondasinya ya. Jadi yang pertama itu adalah tarkul haram, ini zuhdul awam. Yang kedua adalah zuhdul khawas, yakni tarkul fudul minal halal, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu walaupun halal. Tidak menggunakan hal-hal atau tidak memiliki, tidak mengupayakan hal-hal yang tidak ia butuhkan walaupun itu halal. Itu zuhdul khawas. Tapi yang paling tinggi adalah zuhdul arifin. Zuhdul arifin itu apa? Wah ini kelas berat. Ini yang tadi didahulukan oleh Abil Hasan Asyadili. Termasuk tidak butuh dengan apapun yang dijanjikan atau diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Sama sekali tidak khawatir dengan adanya neraka, sama sekali tidak tertarik dengan adanya surga. Zuhdul arifin adalah tarku kulli ma yashghalu anillah. Meninggalkan semua hal yang kira-kira punya potensi mengganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya. Tarku kulli ma yashghalu anillah, meninggalkan semua hal yang punya potensi persis at-taqwa itu kalau takrifnya takwa itu adalah mujanabatuma yubaiduka anillahi azza wa jalla. Itu takrif untuk arifin. Takwa untuk para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu definisinya adalah menghindari semua hal yang punya potensi menjauhkan kita
atau mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau arifin. Tapi semua pondok kita itu kalau nak arifin takwa ya hanya sekedar imtithalul awamir wajtinabul nawahi zahiran wa batinan. Diarani wong takwa, wong wedi mbek Allah taala, orang minal muttaqin itu sebetulnya hanya cukup dengan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menghindari semua larangannya. Tapi kalau mau meningkat kualitasnya, maka itu berat. Meninggalkan semua hal yang punya potensi mengganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya ini? Niki ngaji masalah ya, makin sing dawu-dawu kesan Gus Makmun. Niki kalau bahas ngaji wau, supaya sampean gak salah paham. Supaya sampean kemudian tidak membangun suudzon dengan siapapun. Sekarang rata-rata kiai-kiai sing teng ngaji niki rata-rata duitnya rata akeh-akeh nih. Artinya jenengan jangan kok kemudian merasa bahwa kiai-kiai ini gagal. Beliau-beliau ini semua bukan minaz zahidin, belum tentu. Mohon maaf nih, zaman golek engko walaysa zuhdu walaysa al murad bi haqiqati zuhdi afdahu minal milki. Persis dengan tadi yang didawuhkan oleh Gus Fahim, napa wau? Walaysa haqiqatu wal murad bi haqiqati zuhdi, napa wau bahasane? Adamul mail bil mahabbah la khuluwil yad anid dunia. Persis yang dimaksud dengan zuhud itu sama sekali bukan berarti tidak punya uang. Makanya tadi Gus Wahim kan mengiaskan banyak sekali orang yang nggak punya uang tapi tidak masuk kategori zahidin. Karena apa? Dia tidak punya uang tapi pikirannya uang. Dia tidak punya apa-apa tapi pikirannya punya apa-apa, pengen punya apa-apa. Udah bisa. Laisa al-murad bi haqiqati zuhdi rafdahu minal milki. Bukan berarti yang sudah menjadi takdir kita harus kita buang-buang untuk menunjukkan bahwa kita adalah zahidin. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan az-zuhdu talabut takassub wa qasrul amal. Imam Malik guru Imam Syafi'i mengatakan zuhud itu bekerja dengan baik, ngerti nggih? Talabut takasub ngerti berarti nggih? Bekerja dengan baik, terus wa qasrul amal. Kemudian tidak terlalu banyak keinginan. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi angan-angannya tidak terlalu panjang. Dia mempersempit angan-angannya. Persis kalau Dawi Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri juga mengatakan seperti itu. Laisa zuhdu bi aklil ghalid wala bilubsil khashin. Zuhud itu bukan berarti kemudian makanannya harus makanan yang sangat tidak enak. Misalnya bendino kudu tiwul, bendino kudu telo, misalnya kayak begitu. Atau pakaiannya harus jelek, gak bisa. Gus Makmun biyen ngoten niku, nggih. Nggih, awal-awal biyen zaman cek dadi kiai anyaran ngoten niku. Klambine elek, gitu. Langsung kita dudukkan. Alhamdulillah saat niki lumayan. Nggih. Lho, nggih. Kawacakno sampean. Faqad kana Sulaimanu. Ini dalil, ini ngomongin ngaji, kita ngaji. Artinya gini Pak. Ta'allamu qabla dhanin, kata Imam Bukhari menyitir daunnya Uqbah bin Amir. Ta'allamu qabla dhanin. Sama dulu nang Kitabul Faraid. Nang pembukae Kitabul Faraid nang Kitab Bukhari. Beliau menampilkan apa yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Ta'allamu qabla dhanin. Sama ngaji sing tenan dengan orang-orang yang tepat. Ay ta'allamul ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in qabla dhahabihim. Jenengan ngaji dengan kiai-kiai yang benar-benar kiai sebelum beliau-beliau itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa maji'i qaumin yuftuna fil umur bimisli dununihim wa nufusihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyun. Mereka tidak punya rujukan sama sekali, tapi mereka kemudian tampilannya kayak kiai, omongannya gayane koyo kiai. Mumpung kiai-kiai masih ada, sama ngaji sing tenang. Iki aku ngomongin ngaji. Wa qad kana Sulaimanu wa Dawudu alaihi wassalatu wassalam min azhadi zamanihima. Mbah Nabiullah Sulaiman, Mbah Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam itu termasuk orang yang paling zuhud di zamannya, di eranya. Padahal walahuma minal amwal wal mulki wan nisa malahuma. Loh, pancen ngono kitabe kak wacane, pancen ngono kitabe, jangan dikorupsi. Padahal beliau-beliau itu walahuma minal amwal wal mulki wan nisa malahuma. Padahal beliau-beliau itu sama-sama kita tahu, beliau itu hartanya luar biasa banyaknya, beliau itu raja, mohon maaf, beliau istrinya banyak. Gus Zahim Dawid tidak sedikit, ya tidak sedikit itu maknanya banyak, loh gitu. Walahuma minal amwal wal mulki wan nisa malahuma. Padahal termasuk azhadi zamanihima, artinya begitu. Jadi kan jangan sampai salah paham ya. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min azhadil bashar alal itlaq walahu tis'u niswatin. Nabi kita wajib kita yakini merupakan orang yang paling zuhud yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau kemudian memiliki berapa istrinya? 9. Bisa dipahami ya? Terus ini kenapa? Ada. Oke, alumni Boyo, podo saudara Farudin kali ini podo kali Gus Mamun, nggih, ngakune paling zuhud deh. Wagana Umar, wagana Abu Bakrin wa Umar wa Aliun, wagana Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdurrahman bin Auf wa Zubair minaz zuhad ma'amagana lahum minal amwal wan nisa. Sadatina minas sahabah Sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair dan lain sebagainya tetap minaz zuhad, walaupun beliau-beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Ya karena tadi kayak didahulukan oleh Gus Wahid, bahwa kekayaan beliau itu sama sekali tidak mengganggu hubungan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mail bil mahabbah itu menjadi poin yang sangat penting, menjadi poin yang sangat penting. Wong kula niku teng pundi-pundi biasa kampanye kok. Saya itu di mana-mana selalu kampanye, khusus para santri wajib gagah, wajib kaya. Loh, saya itu jangan dianggap saya ngomong begitu itu kemudian saya tidak punya hujah untuk itu. Al-Imam Asy-Syadhibi mengatakan bahwa la budda lil alim mimmalin wajahin hatta la yadhilla li ahadin wa la yahtaja li ahadin. Seorang santri minimal punya uang, syukur-syukur punya uang, punya jabatan, untuk pada akhirnya dia tidak tunduk
dengan siapapun, dia tidak diwarnai oleh apapun. Bagade benar apa yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Az-zuhdu tenan iku talabut takasub wa qasrul amal. Enggak perlu santri moro-moro bercita-cita beli pulau. Enggak perlu. Tapi jangan sampai ono santri ngemis-ngemis. Ono santri ndeloso-ndeloso. Tabek Tuhan. Maksimal santri jurkam lah kayak Gus Yazid lah. Gitu. Pengusung lah memang. Gus Yazid beberapa bulan yang lalu saya ketemu, wajahnya nggak gini. Tapi setelah menang tampak lebih seger, lebih sehat, lebih cerdas bahkan. Gitu. Alhamdulillah derek bingah loh Gus. Tapi kok ngoten nggih. Tapi kok sayang dereng cerdas Bupati ini Gus. Dereng cerdas. Al-Imam Sufyan As-Sawri, saya ngaji saya ini, bon, matanya langsung Gus Ma'mun nih, ngaji saya ini. Al-Imam Sufyan As-Sawri, Al-Imam Sufyan As-Sawri itu mengatakan, ngeten, suatu ketika Sufyan As-Sawri niki Imam Zahidin, pimpinannya orang-orang yang zuhud. Suatu ketika konangan konco kiai ini, bodoh-bodoh kiai ini ngonangi beliau itu ternyata memiliki tabungan yang cukup banyak. Terus saat ini kayak Gus Makmun, tampilannya mboten patek ngawai, tapi rekeningnya super sehat, rekeningnya super gemuk. Nah, akhirnya bukan diingatkan, itu kan membuat heran kiai yang lain. Tumsiku hadhihi dananir ya Sayyidi, kenapa jenengan kok nopo tumsiku hadhihi dananir, jenengan kok menyimpan jenengan kok punya simpanan segini banyaknya, pripun ceritanya? Jawabannya pertama kali nopo uskut menengo rasa kakek ngomong kiai ini amatir ini kadang-kadang coba di meneng coba akan ngomong. Laula hadhihi dananir latamandalu bina haula'il muluk. Laula hadhihi dananir latamandalu bina haula'il muluk. Gus Yazid wajib punya banyak uang untuk tidak pada akhirnya atau untuk menghindari ditoto diatur kambek calon sing diusung. Wong kiai kok diatur saya harus punya banyak uang, karena kalau tidak pada akhirnya saya dihidupi oleh mereka, dan orang yang menghidupi itu pasti menugaskan saya untuk hanya sekedar sebagai kacu mindil. latamandalu itu aila ja'aluna manadila ausakhihim sama tidak nih sarah aila ja'aluna manadila ausakhihim. Nek kita para santri, kita para kiai tidak punya banyak uang, apa maneh wong cedek pejabat gak patek duwe-duwe kayak Gus Yazid kok sampai gak duwe-duwe, bahaya banget, bahaya pol. Karena nanti Gus Yazid hanya bertugas untuk ngelapi semua kesalahan-kesalahan, semua kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh calon yang diusung. Kira-kira begitu Gus, makanya yang ketah duwe-duwe keset, paham? Iya betul, santri wajib duit. Ini dawuh Sufyan As-Sawri. Mulai sakit dipahami dengan Pak? Mulai bisa dipahami apa tidak? Pun lah. Sekali lagi kalau untuk wong-wong amatir kados awake dhewe, sing penting ojo nyandak barang sing duduk hae. Wis titik. Iku dhisik latihan sik. Jangan kemudian tertarik dengan apapun yang memang dari awal itu bukan hak kita. Wes ya. Lelek kados sing didhawuhi Gus Fahim wau misalnya kayak sampai ganjaran akhiratnya gak tertarik. Wah, lah niku pun sekelas kados misalnya kayak apa yang sering didhawuhkan oleh Mbah Yai terkait masalah Rabi'ah al-Adawiyah.
kulluhum ya'buduka min khawfi nari wa yarawna najata haddan jazila. Semua orang itu ketika kamu kok banyak amal, kamu kok banyak puasa, ya kayak tadi itu, kayak didauni Gus Wahim, falihada taro kasiron min arbabid dunya yasumuna kasiro wa yusalluna kasiro wa yahujuna kasiro, bahkan mungkin wa ya'tamiruna kasiro, umrah koja kaji, poso, tapi walaysa lahum nuruz zahadah wal halawalatul ibadah, walaysa lahum nuruz zahadah. Wajahnya tok ketok Pak, wajahnya tok ketok. Nuruz, kitabnya apa kitabnya jenengan? Kitab kula nuruz zahadah. Nggih, harus nuruz zahadah, ndak boleh nuruz zahadah. Ndak bisa. Sudahlah, percaya kali kula kitab tulisan lho, bentar. Cek api apalan kula kabeh cetakane wong-wong niku. Lah, piye to Pak sampean iki, Pak? Sampean kan ndelok awake dhewe mek hayu tok. Jenengan kan tidak pernah melihat bagaimana Gus Makmun matlaah, bagaimana Gus Wahim ngaji. Kamu kan ndelokmu mek hayu tok ae. Lho gitu, Gus. Lho iya. Artinya banyak dari kita masih wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab, wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab, wa najjina minan nar. Ngoten niku amatir, ya Allah ampun sampai kula mlebet neraka. Oh ndak. Tapi kalau kayak Rabi al-Adawiyah mboten Pak. Wa yaunan najah haddan jazila, menurut beliau tidak. Walaysa li fil jinani wan nari haddu, walaysa lil jinani wan nari haddu. Menurut saya surga nggih mboten penting, neraka nggih belas mboten medeni. Anala abtaghi bi hubbi badila. Yang penting kula niku angsal cinta panjenengan, angsal ridho panjenengan. Tidak akan saya gantikan dengan apapun. Entah itu surga, entah itu neraka, podo-podo pentingi. Pokok sakit bercinta dengan panjenengan, pokok sakit membangun mahabbah dengan panjenengan. Masih mlebu neraka gak popo. Loh, ya berat saudara. Lho awake dhewe kena rokok mau keconyok. Berat. Makanya adik-adik semuanya, teman-teman semua, santri-santri semua, sepenting ngaji Pak. Urutan ngaji itu penting. Niki mungkin sembari diterasakan kali Gus Makmun. Ini terakhir nih dari saya. Sembari diterasakan Gus Makmun, dan saya yakin Gus Makmun pasti yang akan dibahas ini. Karena yang nggih niku pun positif niku. Ngaji niku kabeh ono urutane Pak. Contohnya koyo ngaji Minahus Saniyah. Sebetulnya ngaji ini banyak ngaji wong sepuh Pak. Ngaji ini ngaji santri senior Pak. Innad dhariqa syari'atun wa dhariqatu wa haqiqatun fasma'alaha ma musila. Itu sudah jelas Pak. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, sahibu Fathil Mu'in, yang kemudian menjadi acuan kita semua, itu jelas mengatakan bahwa cara menuju Tuhan itu kita harus langkah-langkahnya harus pas dulu Pak. Syariah dulu dikuasai, syariah, kemudian tariqah, kemudian hakikah. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatu kal bahri summa turun ghala, summa haqiqatun turun ghala, ngono lho Pak. Summa haqiqatun turun ghala. Insyaallah ngono, lali aku wis lawas gak masalah, tapi insyaallah lali ku lumayan daripada ilingmu. Syariat kuwi koyok perahu. Tarekah itu kayak lautan. Kemudian yang akan kita kejar itu sebetulnya adalah mutiara yang ada di dalam lautan, di tengah lautan sana. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Itulah kenapa kemudian santri-santri wajib ngaji kitab-kitab dasar dulu. Kalau niku muarem wau sonten. Wau sonten niku kalau asaran teng Budur. Wonten setunggal masjid kalau mampir, masjid itu resik Pak, resik banget. Bagus, kemudian banyak anak-anak kecil ngaji. Kula pun mboten yakin saking delok resike iki masjid NU apa dudu. Nggih. Saking resike. Ternyata NU tenan. Mergo napa? Kula inceng, Pak.
Sing diwaca iku Safinatun Najah. Itu dipelajari dulu syariat-syariat. Sampeyan tahu gurumu idza marartum biriyadil jannah farta'u? Tahu gurumu hadis ketika kamu semua lewat apa namanya ini pertamanan-pertamanan surgawi, tolong kamu ambil itu semua. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah itu apa? Pertamanan surgawi itu apa? Hilatul dzikr. Bahasim lek murati apa? Beliau mengacu kepada Abu Muslim At-Tabi'i. Hilatul dzikr itu majalisul halal wal haram. Bahasim yang menjadi acuan kita semua. Muassisu hadhil jam'iyah al-mubarakah Nahdlatul Ulama. Beliau menafsiri hilatul dzikr itu bukan majelis wiridan, tapi majalisul halal wal haram. Kaifa tusalli wa tasum wa tabi'u wa tashtari. Sama ndelok bahasin. Itu yang pertama itu. Kemudian wa tariqatun ahdun bi ahwatokal warok. Kemudian kita mulai ngistiqomai hal-hal yang memang punya potensi mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak mulai belajar wirai, hal-hal yang lebih hati-hati, lebih berat. Wa azimatin karyadatin mutabattilah. Kita santri Peloso kayak iki barang santri Lirboyo, tarekohnya paten. Tarekohnya adalah ngaji. Maka tarekoh ini harus benar-benar kita istiqomai. Dan ini berat. Ini tarekoh paling berat untuk menuju Tuhan. Mergo butuh matlaah. Butuh matlaah. Berat. Baru wahaqiqatun fahaqiqatun lawusuluhu lil maksidi. Kalau dua hal tadi syariat hakikoh syariat tarekoh sudah kita lakukan dengan baik, kita pahami dengan baik, kita amalkan dengan baik, ya fahaqiqatun lawusuluhu lil maksidi. Berarti dia sudah mau nyampe ke tujuan. Lil maksidi wa musyahadu nurid tajalli binjila. Insyaallah ngono. Wa musyahadu nurid tajalli binjila. Asal iku wa musyahadatu, cuman faktor napa namine? Bet iku. Wa musyahadu nurid tajalli binjila. Kemudian kita masuk makom musyahadah. Makanya beliau menutup kan, sakjane kan si ono iku. Si ono bahasa faman rama juran lisafinati yarkabu. Siapapun ingin mutiara manikam sakti, mutiara-mutiara yang mahal harganya, maka dia harus naik perahu untuk menuju lautan. Wa yahusu bahran summa duron hasola. Yang paling penting asli terakhir penutupe. Wa kadza at-tariqatu wal haqiqah ya akhi. Wa kadza at-tariqatu wal haqiqah ya akhi. Bi ghairi fi'li syariatin lan tahsul. Jenengan ngomong nih hakikoh, jenengan ngomong nih tasawuf, jenengan ngomong nih noto ati, tapi ketika syariat panjenengan tidak jelas, ketika amaliyah zahiriyah panjenengan tidak nyata, tidak jelas, maka panjenengan sudah gagal dari awal dan nggak perlu kita dengarkan lagi omongannya. Pun niku mangken kesane disarai kali Gus Makmun, sementing pokoknya kak jaluk bolo-bolo misriu. Pondok misriu niki muga-muga sampean kabeh didadekne wong sing demen ngaji. Masalah iso gak iso engko sik, sing penting saiki demen sik kabeh ngaji. Demen ngaji. Lah panjenengan para rawuh muga-muga jenengan kabeh dadi ahli ngaji. Nek ora ketekdir dadi ahli ngaji, muga-muga sampean ditekdir dadi wong sing demen kabeh, wong sing demen ngaji. Sing nyebabi putra-putra panjenengan sedaya muga-muga dadi ahli ilmi, ahli khair. Kula ngapunten dhateng sedaya mawon bolo-bolo alumni, bolo-bolo mutaharrijin sedaya kula nyuwun ageng pangapunten, matur suwun, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.